Hai teman menulis. Wah, saya hari ini seneng banget nih. Habis ketemu ya buku Mudanesia. Ketemunya bukan hanya ketemu buku, tapi langsung ketemu sama penulisnya. Ini ditulis sama Endra Suhe, tapi biasa disapa dengan Kak Suhe. Selamat malam Kak Suhe. Malam ya. Malam ya. Jadi ketahuan dong kita syutingnya malam ya. Iya. Kita ngobrol dari sore ya tadi. Oh siang, dari siang. Gimana kabarnya Kak Suhe? Alhamdulillah masih tetap semangat Kak J. Wow, Kak J gitu juga kan? Kerasa ya, energi itu menular teman-teman. Kak Suhe, ini saya ngelihat buku Mudanesia ini tuh powerful banget deh. Saya belum baca sampai selesai ya, tapi udah ngelihat isinya aja itu udah luar biasa banget. Tapi sebelumnya saya penasaran banget judulnya kenapa Mudanesia? Masya Allah. Oke, jadi teman-teman semua Mudanesia ini aslinya komunitas Kak J. Komunitas untuk anak-anak muda. Kita ngajakin anak-anak muda bareng-bareng mensukseskan visi Indonesia 2045. Dan Mudanesia ini kalau teman-teman pernah dengar PPA, pola pertolongan Allah. Nah ini nih kalau bahasa gampangnya ini anaknya PPA. Gitu Kak J. Wow. Mudanesia ini untuk siapa nih Kak? Oke, jadi Mudanesia dari namanya Mudanesia. Jadi itu singkatan dari Pemuda Indonesia Kak J. Jadi Mudanesia ini untuk anak-anak muda nih. Kenapa pemuda? Kita mau ngajakin anak-anak muda gitu untuk mensukseskan Indonesia 2045. Dan kenapa anak muda? Karena memang peradaban itu dibangun sama anak-anak muda. Jadi sejarahnya kalau kita ngelihat Rasulullah ya. Peradaban yang dibangun sama Rasulullah itu kan dibangun sama anak-anak muda. Digerakkan sama anak-anak muda. As-sabiqunal awalun kurang lebih 85% anak-anak muda. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 7 diantaranya itu anak-anak muda usia 30 tahun ke bawah. 5 diantaranya usianya masih belasan tahun. Wow. Gitu. Mus'ab bin Umair kan anak-anak muda. Usamah bin Zaid, panglima perang yang Rasul tunjuk sebelum Rasul meninggal dunia, anak muda usia kalau nggak salah 17-18 tahun. Jadi tentang anak muda. Kemudian Indonesia, sejarah Indonesia juga sejarah anak muda teman-teman semua. Jadi 1908 kita kenal ada Hari Kebangkitan Nasional kan ya. Ternyata itu bermula dari 1908, berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo itu organisasi yang didirikan sama pelajar-pelajar Stovia, pelajar gitu. Kemudian 1928 Persatuan Indonesia. Ternyata simbolnya adalah Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua di 28 Oktober 1928. Kemudian kemerdekaan Indonesia itu 1945 digerakkan juga sama anak-anak muda. 98 reformasi di Indonesia digerakkan juga sama anak-anak muda. Jadi semua tentang anak muda. Dan sekarang kita ngajakin lagi, yuk anak-anak muda, kita bangkit lagi bareng-bareng. Wabil khusus Kak J, sekarang nih di Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Wow. Gitu. Apa itu Kak bonus demografi? Nah, bonus demografi itu teman-teman semua, kondisi di sebuah negara di mana penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia non-produktif. Wow. Dan tentu sebagian besar adalah anak-anak muda. Dan sejarahnya, negara-negara yang pernah dapat bonus demografi, mereka jadi negara maju. Wow, ini the next Indonesia dong ya? Iya, makanya nih Indonesia semangat banget tuh. Indonesia lagi pengen banget Indonesia maju. Dan Indonesia Kak J langsung nyusun tuh visi Indonesia 2045. 2019 disusunnya. Gitu. Apa itu? Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur. Indikator capaiannya yang gampang kita ingat nih teman-teman semua. Di 2045 harapan Indonesia itu jadi 5 besar ekonominya terkuat di dunia. Wow, jadi teman-teman yang sekarang lagi masih anak muda, harapan Indonesia itu ada di teman-teman sekarang ya. Ini Indonesia lagi panggil anak muda banget nih. Wow. 2045 loh. Kalau ya kita bicara nih pejabat-pejabat kita sekarang, presiden kita sekarang Pak Jokowi, Insinyur Haji Joko Widodo, usianya 61 tahun Kak J. Para pejabat sekarang usia 40-50 tahun. Di 2045 berapa usia mereka gitu? Yeah. Kalau Pak Jokowi berarti 61 tambah 23. 84 tahun. Pejabat kita sekarang kalau usianya 50 tahun, berarti nanti di 2045 berapa? 70-an. 70-an. Udah nggak produktif kalau secara usia. Gitu. Maka siapa yang akan ngebangun Indonesia 2045? Teman-teman semuanya. Anak-anak muda, kita semua insya Allah.
anak-anak muda. Maka kami greget banget nih. Yuk anak-anak muda kita bangkit lagi bareng-bareng. Karena kita resah ya dengan anak muda sekarang. Tadi saya mau nanya itu, tapi udah ditimpal duluan sama Kak Sue. Kak Sue greget banget, apalagi sekarang informasi tuh kita sedikit sekali ya diberitakan tentang kabar prestasi anak muda, pencapaian yang membanggakan gitu ya. Dan ini tentu sangat menjadi tantangan banget nih buat komunitas Mudanesia dong, Kak. Terus langkah apa aja sih yang dilakukan atau gerakan apa yang dilakukan sama Mudanesia sehingga bisa merangkul, mengajak para pemuda untuk ikut produktif menjadi cahaya untuk Indonesia di tahun 2045 nanti. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang nyimak nih kita bareng-bareng nanti ya, insya Allah. Gimana caranya teman-teman semua? Kita di Mudanesia, kita ngeliat kan memang kondisi anak-anak muda sekarang luar biasa. Menyedihkan banget sih. Maka kita ada 3 formula Kak J. Fokus utama kita 1, takwa. 2, karya. 3, mulia. Takwa, karya, mulia. Dengan 3 ini insya Allah Indonesia bisa jadi negara yang teman-teman semua bahkan sebenarnya bukan cuma negara yang 5 besar dunia, tapi yang lebih luar biasa lagi Indonesia bisa bercahaya insya Allah. Dengan takwa, karya, mulia. Apa aja itu Kak? Oke, takwa. Nah bicara takwa Kak J, kayaknya kita harus bicara bonus demografi lagi nih. Nggak apa-apa ya, mundur lagi dikit. Boleh. Jadi tadi kan sempet disenggol dikit ya, bahwa negara-negara yang pernah dapat bonus demografi, ketika mereka optimalkan, mereka bisa jadi negara maju. Contoh, Jepang. Jepang ini 1950-an, teman-teman semua dapat bonus demografi. Dioptimalkan sama Jepang, 20 tahunan kemudian jadi negara maju. Jadi negara maju. Padahal kan 1945, Jepang ini kan habis-habisan ya. Jadi Hiroshima, Nagasaki itu dibom. 1945 Hiroshima Nagasaki dibom, 1950-an dapat bonus demografi, dioptimalkan. 20 tahunan kemudian Jepang jadi negara maju. Otomotifnya maju, elektroniknya maju. Dan kita pasti tahu semua ya. Nggak perlu disebutin ya kayaknya kalau otomotif dan elektroniknya ya, karena nanti luar biasa nih jadi panjang karena gitu. Kita perlu di-endorse nanti. Iya. Itu Jepang. Korea Selatan juga kayak gitu Kak J. Korea Selatan itu dapat bonus demografinya di 1970-an, dioptimalkan jadi negara maju. Ada merek HP terkenal banget kan ya. Dan luar biasanya bukan cuma HP kan akhirnya kan. Kalau bicara merek itu, wah, AC ada, AC ada, TV ada, kulkas ada, mesin cuci ada, luar biasa. Jadi 2 negara ini dapat bonus demografi, dioptimalkan dan maju. Tapi teman-teman semua, kita tahu nih, Jepang dan Korea Selatan negara maju. Orangnya pinter-pinter, teknologinya canggih, negaranya kaya, minat bacanya tinggi. Korea Selatan nomor 1 di dunia, Jepang nomor 2. Cuman dia ada masalah yang luar biasa Kak. Apa itu Kak? Masalah besar banget dan ini luar biasa fatal nih. Apa itu? Mereka tuh berupaya loh untuk menyelesaikan ini. Jadi bukan cuma dianggurin gitu. Belum dapat. Apa itu? Tingkat bunuh dirinya tertinggi di dunia. 2 negara ini salah satu dari negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi di dunia. Gitu. Artinya ada sesuatu hal yang kosong yang mereka nggak dapetin ya? Iya. Dari semua pencapaian itu. Betul. Harusnya kan kalau mereka dapat semua yang mereka inginkan. Iya, kalau pakai logika kita ya, iya. Pakai logika kita kan gitu ya. Iya. Kaya, ya kan, happy gitu kan. Populer, terkenal kan orang-orang Korea, artis-artisnya tuh luar biasa. Ternyata nggak happy tuh mereka gitu. Udah kaya, teknologi canggih, orangnya pinter-pinter, kenapa nggak happy? Gitu. Nah, itu tuh yang kemudian kita lihat, kita telisik lagi lebih dalam, dan menurut kami di Mudanesia, satu penyebabnya, dan kita sebenarnya semuanya juga tahu. Apa itu? Mereka, teman-teman semua, mohon maaf ya, tidak menganggap penting agama. Kosong hatinya ya? Iya. Kalau kita lihat di Korea Selatan, kan sebagian besar mereka itu ateis. Lebih dari 70% kalau nggak salah Kak J. Kemudian di Jepang, ini kebalikan dari Korea Selatan. Gimana tuh Kak? Di Jepang itu penduduk yang beragama lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Artinya? Kenapa bisa kayak gitu? Karena satu orang di Jepang tuh mereka bisa multi agamanya. Bisa 2, bisa 3. Artinya agama pun jadi kepentingan kayaknya. Iya, jadi kayak mana ya? Kok kayak pakai baju gitu ya. Gitu ya. Lagi mood yang ini, agamanya ini gitu. Jadi agak aneh, apalagi untuk kita di Indonesia kan. Indonesia kan nggak gitu konsepnya. Dan teman-teman semua, berarti kalau kita mau ngeliat nih di Indonesia, apa yang harus kita bangun yang paling utama? Tadi yang disampaikan tadi. Yang pertama adalah takwa, kawan-kawan semua. Dan mudah sebenarnya kalau kita mau ngelihat.
dasar negara kita kan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau mau negara kita ini maju, udah kita bangun nih dari yang pertama. Gitu, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita muslim nih, percaya kepada Allah. Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah. Udah. Jadi fokusnya satu, percaya kepada Allah, balik lagi ke Allah. Ini PPA banget nih gitu ya. Kemudian kalau kita bicara kemerdekaan Indonesia, kan Indonesia merdeka karena apa? Dulu zaman saya masih kecil tuh Indonesia merdeka karena bambu runcing gitu ya. Ternyata ketika kita baca Undang-Undang Dasar, di pembukaannya Undang-Undang Dasar 1945, kita udah tahu banget tuh. Tulisannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Allah. Gitu Kak J. Berarti Indonesia udah meyakini kemerdekaan itu karena rahmat Pertolongan dari Allah. Pertolongan Allah. Betul. Dan kemudian lanjutannya, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Berarti satu, rahmat Allah, pertolongan Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Yang kedua, keinginan yang luhur. Keinginan yang luhur ini apa? Niat yang suci, cita-cita yang mulia. Gitu. Mereka semua dulu para pahlawan bangsa prinsip hidupnya kan merdeka atau mati. Bahkan mereka rela mengorbankan jiwanya, bukan cuma harta tuh, demi Indonesia bisa merdeka. Dan ini Masya Allah tuh. Maka teman-teman semua yang jadi fokus utama kita mau ngajakin anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia nomor satu, yuk takwa. Takwa dulu. Gitu. Isi hati dulu ya. Isi hati dulu. Tauhidan. Tauhid dulu. Baru kita nanti ngomongin karya dan mulia. Karya Gitu, itu Kak J. gimana? Nah, asik nih gitu ya. Jadi teman-teman jadi tahu tuh, kok tadi Kak Soe dari siang udah ketemu ya sama Kak J gitu ya. Jadi tadi kita udah ngobrol teman-teman semua. Saya itu rumah lumayan jauh ya di Sumatera. Lampung guys. Di Lampung gitu. Ini nggak sampai di Banjar. Di Banjar kan jauh banget tuh ya. Jauh banget. Sumatera ke Jawa Barat ujung gitu kan ya, udah mau ke perbatasan. Jawa Tengah gitu. Nah, awalnya saya tahu Kak J itu diinfoin sama tim Mudanesia di Banjar sama Teh Irfa. Kemudian dikirim gitu link IG Kak J teman-teman semua. Pas saya lihat, Masya Allah ini keren banget gitu ya. Penulis sudah nulis 171 buku dan ngajakin banyak orang juga untuk jadi penulis. Jadi bukan cuma untuk sendiri, tapi juga manfaat untuk yang lain. Dan Masya Allah 171 buku loh. Gitu. Kemudian yang saya sangat amat tertarik gitu untuk ketemu dengan Kak J. Jadi ada satu flyer judulnya tuh Safe Bonding with Writing ya Kak J ya. Betul. Dan itu Masya Allah banget, ini keren nih gitu. Kalau lihat anak-anak muda sekarang kan, waduh gimana ya Kak J ya? Kehilangan jati diri. Iya. Nggak ngerti sama diri Kayak sendiri. nggak ngerti jati diri, kemudian gampang insecure, dikit-dikit healing, dikit-dikit healing gitu kan ya. Healing kemana ya? Iya, jadi tadi pas ngobrol dengan Kak J itu kayak anak muda tuh kayak bingung gitu, dan mereka tuh sukar kayaknya membedakan mana sih yang healing sesungguhnya, mana yang refreshing gitu ya Kak J ya. Salah kaprah penggunaan kan. Iya, padahal cuma refreshing gitu. Pas back lagi ke rumah, Kerasa lagi. kerasa lagi kan, galau lagi, insecure lagi. Gitu. Maka teman-teman semua nih info nih, boleh ya Kak J? Boleh. Gitu. Jadi kita spill dulu nih dikit ya. Teman-teman semua insya Allah kita bakal berprogram bareng. Gitu. Dan nanti ada kelas bareng Kak J. Jadi Mudanesia nanti kolaborasi dengan Kak J. Kita buat kelas yang keren banget. Ada kelas pertama nanti versi sehari kita akan ceritain. Jadi teman-teman nanti silahkan ditungguin infonya kapan. Nanti yang kedua itu ada kelas yang lebih intens lagi, kurang lebih 1 minggu. Langsung menghasilkan karya kan. Masya Allah. Dan setelah itu nanti kita bimbing langsung menghasilkan karya ya. Wah. Gitu. Jadi yang paling kerennya kita mulai pertama itu nanti self healing with writing. Wow. Kurang lebih 1 minggu ya Kak J ya. Jadi 1 minggu nanti teman-teman dipandu sama Kak J untuk masuk ke dalam. Selama ini kan nyari ketenangan keluar ya. Bener. Gitu. Padahal kalau nyari keluar ya dapatnya cuma senang mungkin, refreshing habis itu udah. Pulang balik lagi. Iya. Tapi kalau ke dalam, dan inilah healing yang kita maksudkan yang sesungguhnya. Teman-teman semua ngelihat ke dalam diri, apa sih yang sebenarnya teman-teman butuhkan, dan kerennya nanti dibimbing sama Kak J with writing. Ini menarik nih. Wow. Saya dulu pernah dengar ada istilah writing terapi. Ini kayaknya wah ini powerful pasti Bener banget. Masya Allah. Dan Kak J bukan baru sekali 2 kali ini buat kan ya, tapi ini program yang sudah sering. Nah, ini nanti kita buat lebih dahsyat lagi insya Allah bareng-bareng Indonesia. Khusus untuk para pemuda. Khusus untuk para pemuda. Teman-teman meniti karir dari usia semuda ini tuh luar biasa banget. Masya Allah. Kalau Kak J dulu usia berapa tuh? Mulai berapa? kenal menulis ya? Usia berapa? Lupa deh saya. 5-6 tahun yang lalu.
Masya Allah. Nah teman-teman dari sekarang mudah-mudahan bisa sesukses Kak J juga ya, insya Allah Melebihin ya. dong, melebihin. Oh mudah-mudahan kalau bisa melebihin ya, biar jadi guru yang beruntung Kak J ya. Masya Allah, iya bener Murid-muridnya lebih hebat daripada Dari gurunya, gurunya, Masya insya Allah. Allah. Jadi itu program seminggu, nanti setelah seminggu ada program 1 bulan bareng Kak J. Dibimbing, selesai dengan diri, yuk bareng Kak J juga, sama kayak Kak J juga, buat manfaat untuk orang lain. Jadi mengolah healingnya- rasa menjadi karya ya Kak J ya. Nah itu insya Allah. Healingnya tidak bermanfaat buat diri sendiri aja, tapi ternyata bisa bermanfaat buat Iya. banyak orang, teman-teman. Dan kita tahu kan ya anak-anak muda sekarang kan rentan banget gitu. Dikit-dikit galau gitu kan. Mudah-mudahan bismillah nih. Silah Kak J, teman-teman, bareng-bareng di Mudanesia kita ajakin bareng-bareng banyak anak-anak muda untuk menghealing diri dengan benar. Masya Allah. Karena sebenarnya anak muda sekarang tuh punya banyak banget alasan untuk nggak berkarya. Kayak, aku belum punya ini, aku belum punya ini. Padahal sumber utama itu adalah diri sendiri, Kak Suhe. betul. Jadi nggak perlu yang gimana-gimana dulu ya. Iya. Sumber utama itu adalah diri sendiri kita untuk bisa menghasilkan karya. Karena kita sendiri pun adalah karya dari Masya Allah. Allah. Masya Allah. Setiap kita hebat ya. Wah. Selanjutnya mulia itu apa sih, Mulia, Kak? nah mulia. Jadi teman-teman semua kata Rasulullah kan ada yang curhat Kak J ke Rasulullah. Dia ngeluhin tentang dirinya. Ya Rasul, hatiku keras, gimana solusinya? Kata Rasulullah, ini kalau bahasa kitanya ya, cari fakir miskin, santunin. Cari anak yatim, usap rambutnya. Gitu. Nah, fokus kita nanti di mulia juga seperti itu Kak J. Wabil khusus nanti ke anak-anak yatim. Dan kalau di pusat kita itu sudah ada The Yatim Village namanya Kak J. Jadi di Bogor ada anak-anak yatim yang kita muliakan. Dan Masya Allah tuh luar biasa. Ke anak-anak yatimnya luar biasa, lebih-lebih lagi ke kita. Lebih sejuk lagi, lebih lembut lagi hati kita. Maka se-Indonesia kita mau ngajakin, wahai anak-anak muda, yuk jadi kakak untuk anak-anak yatim. Insya Allah hati kita lembut. Lebih kerennya lagi, kata Rasulullah, kalau kita dekat sama anak-anak yatim, nanti di surga kita dekat sama Rasulullah. Masya Allah, seperti jari tengah dan jari telunjuk yang direnggangkan sedikit. Bertetangga sama Rasul di surga. Sebenarnya udah Masya punya Allah. tipsnya semua, kita udah dikasih tips semua ya. Banget gitu ya kalau sama Allah tuh luar biasa gitu. Tinggal ayolah kita bareng-bareng. Kita ini sekarang kan kayak lebih banyak ngeliat keluar ya Kak Jaya, ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, kemana gitu. Padahal di negara kita luar biasa, di Umat kita muslim terbanyak. muslimnya juga luar biasa, Masya Allah. Gitu Kak Jaya. Wow, seru banget ya, takwa, karya, mulia. Gimana caranya teman-teman pemuda untuk bisa dapetin takwa, karya, mulia ini bareng Mudanesia nih, gimana sih? Bismillah. Jadi teman-teman semua, insya Allah nanti akan banyak info-info. Jadi nanti Kak Ajay juga akan nge-share, saya juga akan nge-share. Nah, tiap daerah tuh nanti doain ya. Kalau PPA kan sekarang Kak Ajay kurang lebih sudah menyelenggarakan kelas itu. Seingat saya info terakhir tuh 140-an. Wow, titik. Wow. Dan Mudanesia kita sudah. Jadi pertama itu kita justru ke Papua dulu Kak Ajay. Umurnya Gitu. tuh berapa sih sebenarnya Mudanesia? Kalau lihat di buku Kak Ajay, Umurnya itu baru berapa? setahun. Tapi udah berapa titik? Aduh, berapa ya? Nggak terlalu inget. Cuman yang paling inget memang pertama kita waktu itu ke Papua. dulu. Dari Papua kita ke Aceh. Jadi dari ujung timur ke ujung barat, dari Aceh baru turun tuh ke Sumatera Utara dan seterusnya sampai sekarang ada di Banjar. Di Banjar. Udah ke tengah-tengah lah ini ya. Nah, udah mulai ke tengah nih. Jadi teman-teman semua doain mudah-mudahan nanti di tempat teman-teman juga ada Mudanesia, masuk ke tempat teman-teman bisa gabung langsung. Kalau sekarang boleh kepoin dulu di mudanesia.official. Oh, ada Instagramnya ya? Ada Instagramnya. Walaupun memang belum begitu masif ya aktifnya. Karena sekarang memang lagi banyak awareness, lagi banyak turun Kak J. Ke lapangan Alhamdulillah nih ya. sekarang ada Kak J ya. Jadi kata guru kami ini mudah-mudahan insya Allah Kak J juga ya Allah sehatkan, Allah kuatkan. Beliau nih anugerah nih dalam perjalanan Masya kami. Allah. Ya, mudah-mudahan Kak J bisa bareng-bareng ya kita gerakin anak-anak muda untuk Indonesia 2045, Indonesia yang bercahaya. Masya Allah. Gitu ya. Kita berjuang bareng untuk Indonesia yang bercahaya 2045 Kak J. Wah, amin, amin ya rabbal alamin. Kak, nanti tuh acaranya apakah offline, apakah nanti ada series online-nya gitu Kak? Oh iya, jadi insya Allah dua-dua kita manfaatin Oh Kak J. iya, benar-benar. Kalau ke Yang Kak J, berhalangan, offline bisa. ya project kita tadi kan udah ngobrol ya sama Kak J. Insya Allah kita mulai dari online dulu, karena semua harus dapat dulu nih. Karena kalau langsung offline kan cuma satu titik aja ya. Benar-benar. Jadi nanti ada online dulu, semua tahu dan doain nih. Mudah-mudahan banyak
Kak J menghasilkan murid-muridnya juga yang bisa keliling. Amin, amin. Karena nggak cukup kalau Kak J aja kayaknya ya. Mungkin kamu salah satunya. Jadi nanti yang ngajar tuh pemuda juga. Iya. Wow, luar biasa Jadi banget. pemuda ketemu pemuda kan Wow, power lagi gitu. lebih gini banget. Ya kan kayak dulu lah sahabat-sahabat ya. Iya. Kalau sekarang kan pemuda ketemu pemuda, ya gimana gitu jadinya? Gitu. Nah, harusnya kayak dulu tuh. Pemuda ketemu pemuda jadi sumpah pemuda. Pemuda ketemu pemuda jadi sahabat-sahabat yang gerakin peradaban Islam. Gitu. Teman-teman. Pesan apa nih yang mau Kak Suhe kasih ke para pemuda Indonesia? Oke, Masya Allah. Jadi, bismillah teman-teman semua, anak-anak muda se-Indonesia, yuk gabung ke Mudanesia, kita jadi pejuang berhati tenang. Peaceful warrior. Peaceful fighter. Masya Allah. Bismillah. Kalau mau lebih lengkapnya bisa baca buku Mudanesia Cahaya untuk Indonesia. Nanti cara belinya bisa diinfo di deskripsi atau di kolom komen ya teman-teman ya. Oke, thank you Kak Suhe. Oke. Untuk obrolannya nih, saya suka banget nih sama buku ini. Apalagi dia ada kolom yuk menulis ya. Masya Allah, jadi sangat mendukung banget sama passion saya di dunia kepenulisan. Jadi buku ini Masya juga Allah. ngajak teman-teman berkarya dengan cara menulis. Ilmu yang udah teman-teman dapetin dituliskan biar dia bermanfaat, teman-teman. Masya Masya Allah. Semoga ada banyak manfaatnya. Kalau misalnya ada manfaat, jangan biarkan berhenti di diri teman-teman. Share sebanyak-banyaknya. Semoga bisa jadi amal jariah untuk kita semua. Dadah.